Karena begini ya, kenapa ini saya apa angkat ini ya. Seperti saya katakan bahwa saya sebenarnya rindu cuma satu kerinduan saya itu adalah kepingin kita semua anak-anak Tuhan ini ya melek kebenaran gitu loh. Karena selama ini itu yang didoktrin oleh banyak-banyak gereja itu adalah cukup puaslah anak Tuhan ini datang ke gereja saja setiap minggu begitu loh ya. Jadi eh, eh, pada pada akhirnya mereka tuh minim sekali tentang apa pengetahuan daripada kebenaran firman Tuhan itu, ya kan? Seperti itu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi dilontarkan bahwa apakah salib Yesus naik di kayu salib itu adalah rencana iblis atau rencana Bapa, itu ada sedikit bersinggungan dengan dogmatika nih sebenarnya. Ya, makanya ini perlulah kita, menurut saya paling tidak perlulah kita bahas coba ini ya. Jadi supaya sahabat-sahabat kita nih, teman-teman kita nih, kita bisa tahu nih gimana pandangannya dari ini semua gitu loh. Ya, oke, silakan saja coba bagaimana pandangan dari teman-teman semua nih yang ada nih. Siapa Kalau yang mau? gitu dari saya saja ya. Ya, Iya, silakan. Ya, iya, dari saya saja. Nah, iya, iya, kalau kan dari setelah melihat apa edis TV Pendeta Bom Bom itu iya, sebenarnya saya tidak tidak sepakat dalam konteks hanya satu saja dari pihak iblis, yang satu hanya pihak Allah. Saya nggak setuju sebenarnya. Lebih mm-mm, tepatnya dua-dua itu dalam satu apa namanya dalam satu konteks di dalam penyaliban itu gitu. iya, Pertama terkait tentang bisa ikuti bahasanya pro dengan edis. Di dalam iya, tulisan itu kan hanya orang yang melakukan keinginan bapaknya yaitu iblis pasti akan membunuh. Dia merencanakan pembunuhan atau penyalipan itu. Tapi kalau terkait dengan pendeta Bom Bom, kita kembali lagi ke konteks Alkitab sendiri, mulai dari perjanjian lama yang dibilang kejadian itu, bahwa iya, Allah sudah merancangkan permusuhan antara apa dari keturunan si iblis dengan keturunan perempuan. Allah sudah merancang demikian sampai perancangan tentang apa namanya datangnya Mesias sudah dirancang jauh-jauh. Bahkan di Wahyu juga disebutkan Mesias telah disembeli sebelum dunia dijadikan. Jadi konteks bahasa Mesias disembeli itu berarti sudah dalam rancangan bahwa akan terjadi penyembelian anak domba itu. Seperti itu. Jadi iya, kalau saya saat ini hanya mengambil posisi, anggap aja saya pro dengan Edis. Nah, kalau dari pro dari Edis, ada beberapa hal yang akan diungkap kalau memang ada orang-orang yang mungkin lebih pandai daripada Edis. Edis itu masih kurang pandai, gitu loh. Di sini ada beberapa poin. Satu, Allah kudus tidak mungkin merancang kejahatannya terkait Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak akan dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti perancangan tentang pembunuhan itu sudah perancangan bukan sifatnya Allah gitu loh. Karena Allah itu kudus. Gak mungkin yang merancangkan dia membuat aturan dilarang membunuh. Gak mungkin dia juga melanggar aturannya sendiri. Seperti itu. Lalu iya, yang kedua, bahwa penyalipan itu lahir dari dasar niat jahat yang dikaitkan dengan kisah 7 ayat 52. Nenek moyangmu membunuh mereka sebelum memberitakan kedatangan orang benar. Yang sekarang kamu kianati dan kamu bunuh. Jadi itu sudah kebiasaan
turun temurun dari nenek moyang dari orang Yahudi yang selalu mempunyai apa mengikuti seakan-akan mengikuti Bapak Abraham, tetapi sebenarnya mengikuti si iblis, sang pembunuh manusia pada mulanya. Ya. Begitu. Terus Hmm. yang ketiga, iblis adalah penggerak utama terkait di Lukas 22 ayat 3 dan Yohanes 13 ayat 27 yang dimana iblis masuk ke dalam Yudas. Maka terjadilah pengkhianatan dan juga terkait dengan Yohanes 8 ayat 44 yang dinyatakan tadi aku bilang iblis adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Jadi memang ini sudah dibilang rancangan iblis dalam konteks apa namanya karena iblis mau menjatuhkan anak apa perempuan itu supaya yang saya pikirkan adalah pertanyaan waktu itu kenapa iblis merancang jauh demikian itu jadi tujuannya apa dasarnya apa yang membuat dia harus melakukan demikian ketakutan apa yang dia jadi iblis itu yang sering terlewatkan dari semua hamba Tuhan bahwa iblis juga memiliki ketakutan. Nah, jadi poin yang ini saya sudah paham mengenai bahwa ini iblis ini hanya apa namanya andil sesaat saja tanpa menyadari bahwa Allah Bapa itu mempunyai apa rancangan yang luar biasa tanpa diketahui si iblis itu. Tapi saya sekarang ambil posisi di iblis ini aja dulu ya. Yesus sendiri menyebut salib sebagai kuasa iblis terkait Lukas 22:53. Bila Ya. iblis bila salib adalah kuasa kegelapan, maka jelas itu bukan rancangan langsung dari Allah yang adalah terang. Dan yang terakhir, rencana Allah adalah keselamatan, bukan pembunuhan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Rencana Allah adalah keselamatan. Jalan salib hanyalah cara Allah membalikkan rencana jahat iblis menjadi sarana keselamatan. Jadi yang disampaikan Edis walaupun hanya 2 ayat yang dia pakai, tapi setidak-tidaknya dari yang saya dapat ini ada ada beberapa ayat banyak untuk menjadi dominan bahwa ini rencana iblis. Walaupun kalau secara Alkitab keseluruhan ini hanya sebagian kecil, tapi tidak bisa dikatakan rencana, melainkan andil iblis tanpa mengetahui rancangan Allah sebenarnya. Itu saja pendapat saya. Kalau bisa ditanggapi ya bagus. Oke. Ya. Ya. Bagus. Oke, kita sudah dengar. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang mau menanggapi? Eh, Brother Nuyo, ini nggak usah pakai ini ada di layar ini. Jadi ngeblok kayaknya. Nah, ya begini saja. Mm-mm. Jadi lebih ngeblend gitu kitanya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang lain nih? Kalau Pak Nathanael Mengambil setuju. posisi sementara ini hanya sebagai iblis Mm-mm. adalah penyalipan adalah rencana iblis. Hanya ambil ini supaya kita bisa mendapat jawaban untuk mengcounter jika kita menghadapi pribadi seperti saya. Iya. Kalau saya pribadi secara utuh ini semua rencana Allah sejak awal mula sebelum dunia dijadikan. Cuma saya mengambil posisi sebagai lawan aja, antitesisnya begitu. Ya. Sekarang ini Siapa ya. siapa? Di posisi sekarang ini ya. Iya, iya, iya begitu. Supaya seru aja nih. Supaya jangan perdebatan ini perdebatan kosong aja gitu ya. Cuma hanya ingin tahu saja kalau Iya. kita setelah kita kesering sudah lihat tuh dari berita media sosial yang dimana pendeta Esra sudah jawab, terus Mm-mm. apa Verbo Veritatis sudah menjawab, lalu dari Iya. pendeta MYM sudah menjawab. Terus bagaimana kita dalam merangkum semua jawaban itu? Nah, Iya. supaya kita pada saat dipertanyakan hal itu kita bisa mampu bertanggung jawab untuk mempertejabkan iman kita gitu loh. Mm-mm. Seperti Betul. itu makanya saya mengambil posisi antitesisnya dulu, walaupun saya tahu jawabannya. Iya, betul. Jadi mungkin
semua kita orang juga sudah mulai mengerti gitu ya. Makanya gini Iya, loh. Mm-mm. Kenapa ini saya soroti? Kan ada banyak kan kasus-kasus yang diperdebatkan gitu ya dalam iya, kekristenan. Tapi kenapa yang ini saya angkat? Karena gini, kita kan sama tahu ya bahwa di dalam di dalam Alkitab firman Tuhan itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman ini. Ya menjelang betul. kedatangan Tuhan dinubuatkan bahwa orang akan murtad segalanya ya, seperti itu. Nah, semua itu kan didasari kalau kita baca dalam kitab Hosea kalau tidak salah itu dikatakan umatku binasa oleh karena tidak berpengetahuan. Nah, jadi yang kayak begini-gini nih saya sangat-sangat rindu supaya teman-teman nih bisa bisa sekarang bisa sadar gitu loh bahwa nih ya dunia kekristenan sekarang nih sudah ada di lini seperti ini nih gitu loh. Sangat-sangat krisis sekali gitu loh. Nah, oleh karenanya, yuk kita belajar, kita harus mengerti nih tentang kekristenan itu yang sebenarnya itu seperti apa. Kita harus ngerti. Kalau tidak, maka pengajaran-pengajaran terus akan membawa orang-orang percaya ini akan mendegradasi imannya itu sedikit demi sedikit pada akhirnya nanti mereka jadi ateis ujung-ujungnya gitu loh. Nah, itu yang menjadi satu apa kerinduan saya setiap kali ada apa yang menyangkut tentang apa goncangan-goncangan iman itu ya saya harus bagikan. Yuk kita sama-sama kita sharing supaya kita belajar nih untuk kita mencari tahu kebenaran itu sampai di mana gitu loh. Sehingga kita ngerti seperti itu. Nah, kalau kayak begini ini kan sangat-sangat sekalipun mungkin dilihat sepintas selalu ini semua pada penafsiran sebenarnya. Seperti itu kan. Tetapi kalau menurut saya bukan sekedar penafsiran ini. Ini sudah sedikit bersinggungan dengan dogmatika sebenarnya. Ya, di dalam Bible itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Seperti itu. Oke, bagus Pak Nathanael. Saya 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 tertarik sekali dengan statement Bapak tadi. Supaya yang lainnya gimana nih? Ayo, yang lainnya jangan pasif. Ayo, di apa? Di di dibicarakan aja, dikeluarkan saja pendapat. Dalam hal ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Bukan soal benar atau salah nih sekarang. Ya, Iya. Ini hal ini soal sekarang saling mengisi aja. betul supaya kita mau mencari kebenarannya gitu loh. Dari Alkitab itu, kebenaran Alkitab itu bagaimana sih sepertinya gitu. Jadi ketika kita keluarin pendapat, bukan berarti saudara misalkan pendapatnya nggak sesuai, terus saudara salah. Bukan, bukan, bukan itu. Poinnya bukan itu. Jadi kita ayo belajar. Apa pendapat dari saudara yang selama ini saudara tuh rasa yang mendengar ini nih apa sih gitu loh. Utarakan saja, nggak apa-apa. Supaya ntar nanti yuk kita sama-sama rangkum gitu loh semuanya. Ya supaya kita bisa dapat apa poinnya gitu loh. Seperti apa. Tentunya ya guidance-nya firman Tuhan nanti ya. Coba silakan yang lainnya. Ada yang mau berpendapat? Ini ada chat dari Bu Jipora. Bu Jipora bisa bisa sampaikan Bu atau saya bacakan ini Bu chat Ibu ini. Oke. Kalau bisa Kayaknya disampaikan sendiri kalau bisa. boleh Ibu Supaya bisa Bu lebih seru Jipora. nih. Tapi menarik loh apa jawaban Bu Jipora. Mm-mm. Bisa Ibu? Oh, bantu baca. Baik, Bu. Jadi jawaban dari Ibu Jipora Pak seperti ini. Salib adalah rencana Allah, tetapi dilaksanakan melalui kejahatan manusia dan si jahat. Dan akhirnya dipakai Allah untuk kemenangan besar. Jadi intinya salib itu adalah rencana Allah, Pak. Oke. Simple ya. Simpel, Pak. Pak, Simple dan padat gitu ya. padat. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya kira-kira?
Tapi saya sempat mikir tadi Pak, waktu Bapak kasih pertanyaan ini, apakah memang harus salib atau adakah cara lain yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia? Maksudnya kan Tuhan Yesus ini datang untuk memberikan nyawanya. Apakah hanya melalui salib atau tidak? Iya, Karena saya jadi berpikir, iya Pak, baik Pak. ya, jadi kita harus mengetahui dulu kenapa salib itu. Ada apa dengan salib? Ya, kita harus tahu dulu itu. Sehingga ketika kita ngerti ada apa dan kenapa dengan salib, maka baru kita bisa ngeling. Oh ya, kenapa ya Yesus harus disalib gitu loh. Nah, jadi menurut adat atau hukum di bangsa Israel yang pada waktu itu di di apa dikuasai oleh Romawi pada waktu itu. Jadi hukuman yang paling berat untuk seorang penjahat besar yang tidak bisa terampuni lagi dan yang paling hina hukuman itu ya baik secara moral maupun secara apa intelektual dan sebagainya itu adalah satu hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut yaitu salib harus disalib. Jadi tidak ada lagi hukuman yang lebih berat daripada itu untuk dijatuhkan kepada seseorang yang memang notabenanya itu brengsek sekali, dah. Penjahat besar yang tidak bermoral dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dasar salib itu. Nah, oleh karenanya, kenapa Yesus ini harus naik di kayu salib? Karena dia menanggung dosa seluruh isi dunia. Jadi tidak ada lagi tanggungan dosa yang harus di apa dibebankan kepada Yesus itu ya selain salib nggak ada lagi. Kalau hukuman pancung itu masih ringan bagi bagi hukuman Roma pada waktu itu masih ringan gitu loh. Tapi salib itu adalah hukuman yang paling berat. Nah, oleh karenanya Yesus ini menanggung dosa isi dunia. Jadi dia harus disalib ya dengan memakai salib. Tidak ada lagi pertanyaannya tadi kan kenapa harus salib gitu kan? Kenapa enggak yang lain gitu loh. Misalkan dia di apa ya ya di apa semacam kayak dikuliti atau bagaimana sampai mati gitu ya. Kenapa harus salib begitu? Jadi memang zaman itu bahwa hukuman yang paling hina itu dan yang paling berat sekali itu ya itu salib, disalib orang itu harus disalib ya seperti itu. Nah, itu dasarnya. Oke, ada lagi coba yang lainnya ini yang mau masuk memberikan pendapat. Mohon maaf Pak, saya izin menjawab Pak. Ya, silakan, silakan. Kalau saya melihatnya seperti ini Pak. Kalau Bapak menyampaikan tadi bahwa kenapa Tuhan Yesus harus disalib. Bapak lihat secara historisnya dengan juga budaya pada saat itu. Namun saya lebih melihat kenubuatan itu sendiri, Pak. Di dalam Yohanes 3 ayat 14, Tuhan Yesus berkata bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan itu berkaitan dengan cara kematian Yesus. Jadi saya percaya melalui ayat ini, Pak, bahwa tidak ada cara lain yang dinubuatkan di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus itu harus mengorbankan dirinya. Dan kemudian untuk apakah Yesus itu disalib rencana Allah atau rencana manusia, saya kira bahwa segala sesuatu adalah rencana Allah itu sendiri. Dan apabila pun itu rencana iblis, sungguh sangat tidak mungkin. Karena kenapa? Ketika iblis tahu bahwa uh, Bapa mau menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah pasti iblis itu akan menggagalkan. Karena rencana iblis itu adalah
supaya manusia ini jauh dari Tuhan, supaya manusia ini menolak keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi sungguh sangat tidak mungkin kalau misalnya uh, iblis itu merencanakan supaya Yesus itu disalibkan. Sangat tidak mungkin. Karena rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, sedangkan rencana iblis adalah bagaimana cara menjauhkan manusia ini daripada Allah. Demikian kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Itu saja dari saya, Pak. Oh, saya mengoceh dari tadi, rupanya masih di mute. Oke, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Siap-siap, Pak. Maaf, sayanya yang minta maaf. Saya sudah tanggapi tadi dari tadi. Nggak taunya saya masih di mute. Pantas nggak kedengaran. Dikirain lagi Pak, lagi silent gitu ya. Oke, bagus. Ya, itu sudah sangat-sangat mendekati ya. Seperti tadi ya, itu di dalam eh, Brother Nuh tadi angkat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan 15. Ya kan, seperti itu. Nah, benar. Jadi saya coba ya mau pelan nih ya. Pelan mau apa? Mencoba ya, mencoba menjelaskan nih. Gini, dari awal tadi Pak Nathanael sudah bilang bahwa memang Allah dari awal, dari pada waktu kejatuhan manusia itu, ya, itu Allah sudah membuat satu rencana, yaitu apa? Untuk mengembalikan manusia dari kekekalan masuk kepada kekekalan lagi nanti. Maaf, Nah, maaf Om, maaf Om. ya, ya, ya. Kalau dapat saya bukan pada saat manusia itu jatuh, bahkan dunia belum diciptakan saja Allah sudah mengetahui dan sudah merancang demikian. Begitu, Hmm, Om. Karena hmm. berdasarkan dari Wahyu 3 ayat berapa itu tadi saya sebutkan bahwa penyalipan atau apa namanya anak tersembelih saja itu sudah dirancang jauh sebelum dunia dijadikan. Artinya segala sesuatu yang akan terjadi di pada saat Adam mau jatuh apa Allah tahu tahu sehingga sebelum terjadi hal penciptaan itu anak sudah dipersiapkan untuk apa rancangan sampai penebusan dan sebagainya itu menurut pendapat saya karena nggak mungkin Allah baru merancangkan pada saat sudah ada waktu penciptaan atau waktu temporal bukan kekekalan itu satu kekeliruan. Kalau alam merancang itu sejak dari awal sudah dirancang. Bahkan anak diperanakkan dari bapak, keluar dari bapak itu sudah dirancang sedemikian sampai tentang inkarnasi, sampai tentang apa namanya Immanuel dalam konteks terakhir di Wahyu itu menjadi kesatuan. Itu sudah Hmm. dirancang sejauh mungkin dari awal sejak dimensi kekekalan bukan dimensi temporal. Maaf Om, itu aja pendapat saya Om. Oke. Mm-mm. Jadi seperti itu, memang banyak sekali apa orang berpikir seperti itu, ya. Tapi gini, itu pernah saya dipertanyakan sama salah satu kiai, ya kiai yang mempertanyakan sama saya pada waktu itu, karena kiai ini juga sudah bertanya ke beberapa pendeta, tujuannya cuma satu, dia bertanya itu untuk menguji, ya.
Dikatakan gini, kalau Allah saudara itu adalah Maha Tahu, berarti, nah tadi itu Pak Nathanael ungkapkan tadi, berarti Allah sudah tahu dong bahwa manusia ini akan jatuh dalam dosa dan pada akhirnya membuat Allah capek sehingga membuat rencana-rencana jadi mempermainkan manusia. Seperti gitu. Intinya daripada pertanyaan Kiai ini adalah bahwa Allah itu kayaknya nggak punya kerjaan gitu loh. Dalam konteks Allah Maha Tahu ya, Allah nggak punya kerjaan. Karena kalau dia tahu bahwa manusia itu bakal jatuh dalam dosa, melanggar dan melawan Allah, kenapa Allah masih mau jadiin manusia? Nah itu. Nah kalau kalau itu memang benar seperti itu, berarti Allah itu memang nggak ada kerjaan. Allah itu memang sedang menciptakan satu mainan supaya dia punya kerjaan, yaitu manusia diciptakan. Seperti itu. Nah, memang pertanyaan ini sangat-sangat apa menjebak sekali. Tetapi gini loh, dalam konteks tadi di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab hmm, apa itu Filipi apa Efesus itu ya, Efesus apa Filipi, itu pun juga ada pernah dikatakan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu di dalam kerajaan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu juga ada itu, ya, yang mengatakan itu firman Tuhan seperti itu. Tapi gini loh, kemahatauan Allah itu, maha tahu Allah dengan setan, setan tuh juga tahu, tapi dia nggak maha tahu. Nah, pertanyaannya seperti tadi itu, apa benar kemahatauan Allah itu sampai-sampai akhirnya membuat mainan, manusia itu dibuat mainan gitu sama Tuhan. Seolah-olah dibuat mainan seperti itu. Nah, jadi gini, akhirnya saya jawab begini loh ya. Setan itu tahu segala segala galanya dia tahu. Dan Allah itu disebut Maha Tahu. Nah, perbedaannya apa? Iblis itu tahu sama Allah Maha Tahu. Perbedaannya apa? Perbedaannya gini loh. Ketika manusia itu berpikir untuk melakukan sesuatu, maka di situ setan tahu, iblis tahu, dan Allah pun tahu. Tetapi ketika manusia itu hanya baru berencana dalam hati, maka setan belum tahu. Tapi Allah sudah tahu. Itulah yang membedakan bahwa Allah Maha Tahu. Jadi apa yang timbul di dalam hati manusia itu, setan nggak akan tahu. Dia baru bisa tahu, mengerti ketika yang timbul dalam hati itu ditransfer kepada pikiran, barulah setan itu tahu. Tetapi Allah, dia mengetahui, sekalipun baru ada dalam rencana hatinya. Ada yang di dalam hatinya. Nah, disitulah yang membedakan bahwa Allah itu maha tahu. Setan tahu. Nah, oleh karenanya kenapa ada firman Tuhan berkata gini, Tuhan katakan ini. Akan datang nanti penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena ada banyak doa-doa, penyembahan-penyembahan itu yang bisa dimanipulasi setan ketika mereka menyembah bukan dengan roh.
tapi dengan jiwa, dengan pikiran. Nah, makanya Allah kepingin penyembah-penyembah itu harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Supaya penyembahan itu mutlak hanya Allah yang bisa menerimanya. Iblis nggak bisa menerimanya, penyembahan itu. Oke, sekarang kita kembali kepada penciptaan. Nah, pada waktu Allah menjadikan manusia, tujuannya untuk apa sebenarnya menjadikan manusia? Tujuannya adalah menjadikan manusia itu adalah Allah kepingin menggantikan sosok Lucifer yang pada waktu sebelum jatuh Lucifer ini dia adalah pemimpin biduan atau pemimpin pujian di sorga. Lucifer ini. Nah, ketika Lucifer ini jatuh oleh karena kesombongan, maka ada kekosongan dalam kerajaan Allah untuk pujian penyembahan di sana. Nah, oleh karenanya Allah menjadikan manusia supaya nanti manusia inilah yang bisa bersekutu dengan Allah untuk memuji menyembah Dia. Karena segala sesuatu Allah bisa lakukan. Apa saja Dia bisa lakukan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin Dia bisa lakukan. Tapi hanya satu yang Allah tidak bisa lakukan, yaitu memuji dirinya sendiri. Berbeda dengan setan. Kalau iblis, Lucifer itu, dia selalu memuji dirinya sendiri. Aku ingin, segalanya itu. Berbeda. Tapi Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia nggak bisa memuji diri. Oleh karenanya, dia perlu sesuatu yang bisa menyembah dia menggantikan kedudukan Lucifer ini. Nah, makanya dia menjadikan manusia agar supaya manusia ini bisa setingkat lebih tinggi dari malaikat nantinya. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia itu dikatakan menurut peta dan teladan Allah. Peta itu apa? Rupa. Teladan itu apa? Sifat Allah. Kalau Alkitab yang sekarang-sekarang ini kurang tepat ya dipakainya. Allah katakan di dalam Alkitab itu dikatakan, marilah kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambar sebenarnya sama, tapi kalau terjemahan yang lama yang dulu itu lebih tepat menggunakan marilah kita jadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Peta itu rupa, teladan itu sifat Allah. Makanya manusia itu memiliki sifat Allah. Apa sifat apa? Sifat Allah itu apa yang dimiliki oleh manusia? Yaitu pencipta, daya cipta. Ya. Ini yang kita lagi bicara ini HP dan sebagainya itu kan ciptaan manusia. Ya. Maka ada juga yang dikatakan pada waktu di mana itu di 1 Samuel kalau nggak salah itu apa di mana itu mengatakan pada waktu Israel itu eh, ada dalam pembuangan di Babil, lalu kemudian Raja Nimrod ini dia membangun itu menara yang ujungnya mau sampai ke langit, ya. Lalu benar-benar dibuat dan memang benar-benar mau sampai hampir sampai di langit, benar-benar hampir sampai di langit. Tapi akhirnya Allah kacaukan dengan apa? Dengan berlainan bahasa. Lalu di situ Allah mengatakan, benarlah kalau manusia itu bersatu maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua yang direncanakan pasti terjadi. Nah, itu Allah Allah sendiri berkata seperti itu. Nah, jadi kembali bahwa pada waktu Allah menjadikan manusia, Allah belum tahu bahwa manusia itu akan berbuat melanggar perintah Allah. Belum tahu. Kenapa? Karena belum ada niat, belum ada pikiran. Karena belum jadi, manusia belum ada, objeknya belum ada. Gitu loh.
Tapi kejatuhan Lucifer ini, malaikat Tuhan ini, kejatuhan itu. Nah, barulah Allah timbul niat, rencana untuk menggantikan kedudukan Lucifer ini, tapi yang harus lebih setingkat, lebih tinggi daripada Lucifer. Makanya dijadikan manusia yang menurut rupa dan sifat Allah. Dan nantinya akan menjadi, pada waktu masuk dalam kekekalan desa di sorga, di kerajaan Allah nanti, yaitu bahwa manusia itu yang masuk dalam kerajaan Allah itu, umatnya itu, ya tugasnya hanya menyembah Allah, memuji dan menyembah Dia. Setingkat di atas malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak mempunyai tubuh. Tapi manusia nanti memiliki tubuh. Sama seperti Yesus. Dan begitu juga nanti di dalam kerajaan Allah itu, yang memerintah ya Yesus di sana. Oke, kita kembali sekarang. Jadi belum ada manusia, maka belum ada rencana Tuhan untuk membuat penebusan. Belum ada. Karena apa? Manusianya belum ada. Jadi belum ada apa objek kejahatan itu belum ada. Nah, ketika manusia dijadikan, maka ditempatkan di dalam Taman Firdaus itu, maka Allah berkata, semua buah-buah daripada pohon yang ada dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya. Cuma satu ya, yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Allah hanya berfirman seperti itu. Nah, pada waktu itu ditempatkan manusia di sana, kita tahu seberapa lama. Nggak ada yang tahu pada waktu itu, karena itu masih dalam dimensi kekekalan. Tidak ada waktu kalau dimensi kekekalan itu. Nggak ada waktu. Mungkin jutaan tahun manusia ada di sana, yaitu Adam dan Hawa itu ada di sana. Nggak ada yang tahu. Nanti waktu itu akan berjalan ketika ada dosa, pelanggaran ada. Nah, jadi ketika manusia itu melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang, maka pada saat itulah Allah baru memiliki rencana untuk menebus. Kenapa? Karena si Lucifer ini atau setan ini, iblis ini, itu dia kan nggak bisa melawan Allah. Nggak bisa dia. Nah, jadi dia mau melawan Allah melalui ciptaannya, yaitu manusia, ciptaan yang sempurna melalui manusia. Maka manusia inilah yang dihancurkan oleh si iblis ini, oleh si Lucifer ini, dihancurkan manusia supaya tidak lagi menjadi serupa dengan Allah. Kehilangan serupa dengan Allah itu. Makanya firman Tuhan katakan, dosalah yang telah menghilangkan kemuliaan Allah dari manusia itu. Nah, jadi pada waktu manusia itu ada di dalam Taman Firdaus, di situ pun juga Allah masih belum punya rencana untuk penebusan karena manusia belum melakukan pelanggaran. Nanti ketika manusia melakukan pelanggaran itu, barulah Allah mulai membuat rencana untuk penebusan manusia itu. Karena dia tahu bahwa ini adalah ulahnya si jahat. Seperti itu. Maaf Om, maaf Om, boleh Ya, boleh nanya nih ya. boleh Kalau silakan. Allah Allah itu baru merespon setelah mengetahui manusia jatuh, itu kan Ya. bisa dikategorikan Allah nggak maha tahu. Karena baru Bukan. tahu manusia jatuh dan dia membuat rencana. Kan begitu. Gini Sehingga loh. Hmm, bertentangan dengan 1 Petrus ayat hmm, 1 pasal 1 ayat 20. hmm, Ya kan, yang dimana Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, hmm, tapi baru dinyatakan pada akhir zaman. Terus yang kedua, Wahyu 13 ayat 8, anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi sudah ada planning
dari awal. Jadi sang sang Allah ini yang namanya Maha Tahu, dia pasti tahu sebelum segala sesuatu dia akan kerjakan, dia sudah tahu semua apa yang akan terjadi, ini dan Mm-mm. sebagainya. Bukan respon setelah mengetahui. Berarti kalau merespon baru setelah mengetahui bahwa manusia jatuh, berarti Allah nggak maha tahu akhirnya. Itu jadi kendala di situ. Tapi kalau Allah maha tahu, dia pasti maha tahu sebelum adanya waktu, sebelum dunia dijadikan, sebelum ada dimensi waktu. Jadi artinya dia maha tahu di dalam dimensi kekalannya dia. Begitu, Om. Maaf ini hanya koreksi Oke. aja, Om. Kalau Nggak misalnya apa-apa, ini nggak apa-apa. Bagus, bagus. Oke, iya bagus. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa kemahatauan Allah itu adalah tadi ketika seseorang ini dia sudah memiliki rencana dalam hatinya, belum melakukan, baru rencana saja dalam hatinya, maka Allah tahu apa yang mau direncanakan, apa yang telah direncanakan dalam hati. Tapi iblis tahu nggak? Nggak tahu dia. Nah, iblis nanti tahu ketika manusia berpikir rencananya itu. Ketika rencana dalam hatinya ditransfer kepada pikiran, barulah iblis tahu apa yang mau direncanakan, yang mau dilakukan oleh manusia ini. Nah, jadi perbedaannya adalah iblis tahu nggak apa yang dipikirkan manusia? Tahu. Allah tahu nggak? Tahu. Tapi yang dikatakan kemahatauan Allah itu pada waktu mana? Pada waktu manusia itu memiliki rencana dalam hatinya. Kalau manusia belum memiliki rencana dalam hati apapun juga, Allah masih belum tahu tentang kejahatan manusia, apa yang manusia mau lakukan belum. Tapi kalau dia sudah timbul dalam hati dari manusia itu, barulah Allah tahu. Jadi jangan kita berpikir dibawa kepada pemikiran kemahatauan Allah itu adalah sebelum adanya objek, Allah sudah tahu. Memang ada bagian-bagian yang itu, tapi ini konteksnya manusia loh. Sekarang yang lagi kita bicarakan tentang karya penyelamatannya gitu. Jadi bagaimana Allah sudah memiliki pengetahuan, maha tahu, sedangkan objeknya saja belum terjadi, belum ada manusia itu. Baru direncanakan oleh Allah untuk menjadikan manusia. Jadi Allah belum tahu apa yang manusia akan lakukan gitu. Oke, di dalam mana ya? Efesus apa di dalam kitab Efesus apa di mana ya? Saya mau mau kasih tahu ya. Efesus kalau nggak salah Efesus pasal 1 ya. Ayatnya yang keberapa ya? Di situ dikatakan gini loh. Coba Brother Nuyu bisa tahu nggak Efesus apa di mana ya? Oh iya, Efesus pasal 1 ayat 1 dikatakan gini. Efesus. Terpujilah Allah, Efesus pasal 1 ayat 1. Ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam konteks ini ada dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, pengertian di dalam sebelum dunia dijadikan adalah apa sih? Allah telah memilih kita seperti di dalam kitab apa itu Yesaya apa ya dikatakan bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Karena apa? Allah telah menenun kita di dalam rahim ibu kita. Allah telah menenun. Nah, jadi yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3, ayat 4 ini dikatakan dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Allah telah menentukan kita ini yaitu apa? Untuk menjadi apa penerima kasih karunia.
untuk datang kasih karunia kepada kepada kita itu sebelum dunia dijadikan, artinya sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia. Itu loh yang dinamakan sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia, kita belum memiliki dunia. Makanya kita telah dipilih dalam rahim ibu. Sebelum kita ada dalam dunia, maka di kalimat ini dikatakan sebelum dunia dijadikan. Gitu loh. Jadi yang dimaksud sebelum dunia dijadikan itu adalah sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Itu kalimat ayat firman Tuhan ini. Nah, seperti itu. Ya. Dalam kitab Wahyu apa segalanya juga ada itu kalimat-kalimat yang seperti itu gitu loh. Jadi Yesus telah ditetapkan itu sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum dia datang ke dalam dunia ini memang Allah telah menetapkan dia. Karena memang dia adalah kekekalan. Berasal dari kekekalan. Sebelum dunia ada dia juga sudah ada gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi pengertian-pengertian ini memang kita mesti banyak-banyak apa? Banyak menggali ya. Seperti itu loh. Nah, jadi kembali ke tadi manusia itu. Jadi tidak 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 apa Allah itu tidak mengetahui, belum mengetahui sesuatu apa yang akan terjadi pada manusia yang dijadikan oleh Allah sebelum manusia itu memiliki niat dalam hati. Nah, oleh karenanya Allah menjadikan manusia waktu itu sempurna, ditaruh di dalam Taman Firdaus. Ditaruh di sana cuma Allah berpesan, jangan kamu makan buah ini ya, karena ketika kamu makan, kamu akan mati. Nah, jadi dosa itu sebenarnya definisi dosa adalah bukan membunuh atau apa. Definisi dosa adalah melanggar perintah Allah. Itu dosa. Itu definisi dosa. Jadi manusia ada dalam Taman Firdaus ketika dia timbul dalam hatinya dan berniat untuk mengambil dan memakannya, maka dia telah melakukan pelanggaran, telah melakukan dosa. Nah, pada saat itulah Tuhan tahu, tapi Tuhan kan memberikan free will kepada manusia, kehendak bebas. Tuhan itu bukan otoriter dia, Allah itu bukan otoriter. Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Hanya dia berpesan jangan memakannya. Tapi kalau dia mau makan boleh direstui apa dibiarkan nggak sama Allah? Ya terserah karena itu kehendaknya gitu loh. Kehendak manusia. Nah itulah Allah kita yang luar biasa. Dia maha adil dan dia juga bukan maha adil saja, tapi dia bijaksana juga dan sebagainya. Nah jadi kembali bahwa kejatuhan manusia ini dari awal itu pada waktu dia melanggar perintah Allah. Nah, disitulah baru Allah mulai melakukan rencana untuk penebusan manusia ini. Nah, dari mana? Pada waktu manusia telanjang itu, dia memakai cawat dari daun-daunan, akhirnya dari kulit pohon. Lalu Allah telah membuatkan pakaian sama dia dari apa? Kulit binatang. Nah, mulai dari situlah kita tahu bahwa untuk menutupi pelanggaran manusia, Allah telah mengorbankan binatang. Ada korban darah mulai saat itu. Tapi yang lebih jelas pada manusia melanggar, Allah mengorbankan di mana? Dari Taman Firdaus. Kenapa diusir? Hanya diusir itu tandakan bahwa manusia itu sudah tidak layak di dalam sorga, di dalam Taman Firdaus itu karena dia sudah berdosa. Memang benar letter seperti itu, benar. Tetapi sebenarnya ada rencana Allah yang sudah dibuat oleh Allah yaitu apa? Penebusan manusia. Kenapa? Karena Allah katakan kalau dia tidak diusir dari taman itu,
Allah katakan takut-takut dia nanti mengambil buah, yaitu buah kekekalan. Karena kalau manusia itu mengambil buah kekekalan, maka dia akan kekal. Kekal di dalam mana? Kekal dia di dalam dosanya. Sehingga Allah tidak lagi bisa menebus manusia ini. Nah, oleh karenanya dia harus diusir supaya jangan mengulurkan tangan, kata Alkitab, firman Tuhan katakan, supaya jangan dia mengulurkan tangan dan memakan buah kekekalan itu. Karena Allah sudah memiliki rencana untuk menebus manusia dari dosanya, untuk mengembalikan kepada ciptaan yang semula, yaitu apa? Menurut serupa dengan Allah. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak itu kisah-kisah kalau kita baca bagaimana bahwa karya penyalipan itu memang rencana Allah untuk mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Bilangan, coba Brother Nuyu bisa tolong saya ada ini atau siapa bisa tolong saya dalam kitab Bilangan coba. Kita lihat dalam kitab Bilangan ya, yang tadi yang Brother Nuyu sudah bacakan dalam Bilangan pasal 21. Coba ayatnya yang ke berapa ya? Ke-9 kali ya. Coba ayat ke-9. Bisa coba Bilangan pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 coba. Bilangan 21 ayatnya yang ke-9. Hmm. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini inilah gambaran yang Allah kasih prototipe tentang rencana penyelamatan Allah, yaitu lewat kayu salib. Sudah ada pada waktu Musa. Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut terus, mengeluh terus, komplain kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan ular tedung. Dan ada banyak yang dipagut dan mati karena ular beracun ini. Lalu Allah menyuruh kepada Musa untuk apa? Membuat yaitu apa? Patung ular ini. Ya, lalu ditaruh di kayu salib itu, dipalang kayu salib itu, ditaruh di atas. Dan setiap orang yang dipagut ular itu lalu kemudian memandang itu ular itu, maka dia diselamatkan, dia selamat. Maka Musa membuat ular itu dari tembaga. Tembaga bicara tentang dosa. Ular itu bicara tentang kutukan. Kutukan kuasa dosa itu. Jadi memang Yesus sudah ditetapkan satu kali dia. Memang Allah telah menetapkan bagaimana cara menebus manusia. Ya harus Yesus mati. Memang dia harus mati. Dan matinya di mana? Harus di kayu salib. Dari awal sudah seperti itu. Jadi bukan rencana setan, iblis bukan untuk Yesus naik di kayu salib. Gitu loh. Nah, pada waktu Allah memiliki rencana ini, iblis belum tahu rencana Allah untuk membawa Yesus nanti mati di kayu salib. Iblis belum tahu. Kenapa? Karena Allah nggak memberitahu kepada setan, kepada iblis nggak memberitahu. Gitu loh. Nggak, Allah membuat apa ular apa patung ular dari tembaga menyuruh Musa ini. Allah nggak kasih tahu itu bahwa itulah lambang nanti kepada iblis, nggak kasih tahu. Allah nggak kasih tahu. Jadi nggak tahu iblis itu. Nah, iblis cuma dia itu apa memang mau mau menghancurkan Yesus ini, anak Allah ini, lewat berbagai macam kesulitan kesukaran dengan harapan bahwa dengan harapan Yesus ini akhirnya give up, akhirnya give up. Tapi rupanya iblis itu kecelek bahwa apa? Yesus ini dia bukan give up, tapi dia taat. Nah, itulah rencana Allah juga memberitahu kepada
Yesus pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa semalam-malaman pada waktu itu di sana dan dia berkata bahwa kalau boleh ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi di akhir dia bilang, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, pada waktu dia berdoa semalam-malaman begitu itu, sebelumnya juga dia didatangi, diberitahu tuh, dia didatangi oleh Musa dan Elia pada waktu itu. Dan diberitahu, dikuatkan. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Karena Adam yang pertama, dia tidak taat kepada Allah. Dia melanggar perintah Allah. Dan Adam yang kedua, dia taat. Adam yang pertama tidak taat, dia masuk di dalam penghukuman. Dia berdosa. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus itu, dia taat sampai mati. Maka Adamnya yang kedua ini berhasil. Dan dialah yang menjadi sulung dari beberapa saudara. Nah, jadi melihat daripada ini, nah di dalam Bilangan 21 ayat 9 ini, coba kita baca di dalam Yohanes tadi, Yohanes pasalnya yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-14 dan 15. Coba baca. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ayat Tidak 14 ada dan seorang 15. 14 dan 14 dan 15. 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya Hmm. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ini rencana Allah. Memang Yesus harus naik di kayu salib itu memang rencana Allah, bukan rencana iblis. Bagaimana itu menjadi rencana iblis? Gitu. Karena kalau itu menjadi rencana iblis dan Yesus taat, berarti rencana dia konyol dong. Berarti dia menggenapi, mengikuti rencana Allah. Atau membuat Allah menang dong. Nggak mungkin. Seperti itu. Ya. Jadi jauh sebelumnya itu sudah ada apa rencana Allah itu bahwa memang Yesus harus naik di kayu salib. Seperti itu. Nah, karena kebodohan iblis itu, ya, dia pikir bahwa dia bisa menghina anak Allah itu lewat apa? Lewat dibunuh dengan melalui salib itu. Padahal memang itu sudah rencana Allah dari semula seperti itu, sehingga dia kecelek. Harapannya Yesus itu menghadapi hukuman yang terlalu berat itu. Harapan daripada iblis ini, Yesus itu mundur atau give up. Tapi rupanya sayang, dia taat kepada Bapa sampai dia harus naik di kayu salib dan mati dan akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang daripada si jahat itu. Nah itu. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Ada banyak ayat-ayat yang kalau memang mau bisa diberikan, tapi saya rasa ini yang lebih apa yang lebih jelas ya. Saya ambil dalam Bilangan pasal 21 ayat 9 lalu dikompar dengan Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 14 dan 15. Nah, itu dia seperti itu. Oke, silakan Brother Noyo. Om, boleh tanya lagi nih Om ya. Iya. Tadi yang saya sempat sedikit tidak srek itu adalah pernyataannya Om bahwa Hmm. sebelum apa namanya manusia merencanakan sesuatu, Allah tidak tahu. Pada Mm-mm. saat manusia merencanakan sesuatu, baru Allah tahu dan bertindak. Gitu Hmm. ya. Dan Lalu apa? bagaimana di Mazmur 139 ayat 1 Mm-mm. sampai 4? Saya Apa itu? bacakan ya. Ya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Mm-mm. Engkau mengetahui duduk dan bangkitku.
Mm-mm. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Mm-mm. Engkau mengamati jalanku dan tempat tidurku, Mm-mm. dan mengenal segala jalanku, bahkan sebelum ada perkataan di lidahku, Mm-mm. sesungguhnya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya seluruhnya. Ya, Artinya bisa dikategorikan sebelum segala sesuatu yang akan kita ucapkan atau apa ini kita pikirkan, dia sudah tahu. Cuma betul. maksudnya, oh mungkin ya, Mm. Allah akan bertindak setelah terwujud apa yang kita pikirkan. Bukan Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui yang akan Mm-mm. kita pikirkan nanti atau apa yang kita rancang. Tapi Mm-mm. sebelum itu terjadi, kan Allah sudah tahu. Pada saat terjadi Mm-mm. baru Allah bertindak. Bukan terkait Allah tidak tahu. Allah Mm-mm. tahu, cuma konteksnya bertindak aja yang mungkin poinnya di situ ya. Mm-mm. Jadi, ya, jadi seperti tadi ya, saya rasa cukup jelas saya kasih tahu perbedaan antara iblis dengan Allah. Ya, Iblis tahu nggak tahu? Kenapa Allah dibilang maha tahu? Iblis bukan maha tahu, tapi Allah yang maha tahu. Nah, kenapa perbedaannya apa? Tahu sama maha tahu. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau iblis tahu ketika manusia itu berpikir atau berkata-kata, iblis tahu. Sekalipun berkata-kata di dalam tempat yang tersembunyi, iblis tahu. Sekalipun hanya baru dalam pikiran saja, belum melakukan apa, iblis sudah tahu apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tetapi yang membedakan bahwa Allah itu maha tahu adalah ketika manusia baru saja berniat dalam hati, maka Allah sudah tahu apa yang diniatkan dalam hati. Sekalipun dia belum berpikir dan belum berkata-kata, Allah sudah tahu. Iblis tahu nggak? Nggak tahu. Karena Allah bekerja melewat roh manusia. Lewat hati manusia Allah bekerja. Tapi iblis bekerja lewat pikiran manusia. Lewat jiwa manusia. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi tadi pemazmur tadi katakan benar. Allah Maha Tahu. Bukan saja sebelum diperkatakan, bukan saja sebelum dipikirkan, tapi baru niat saja dalam hati Allah sudah tahu. Itulah kemahatauan Allah. Tapi iblis tahu nggak? Nggak tahu iblis. Belum dia ngomong, apalagi bertindak. Belum. Allah sudah tahu niat dalam hati. Maka ada firman Tuhan katakan gini loh ya. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi akan Dia. Itu pemeliharaan Allah kepada orang-orang benar. Itu. Ya. Jadi Allah tuh ingat, Allah bekerja lewat hati manusia. Allah nggak bekerja lewat pikiran. Tapi iblis bekerja lewat jiwa, yaitu pikiran. Makanya, makanya iblis terus-terus mengintimidasi lewat pikiran. Jadi gini loh ya, kalau kita itu beriman sama Tuhan, ya cuma sekedar beriman, beriman kan percaya. Itu kan yang Paulus bilang dalam Ibrani pasal 11. Itu definisinya, iman percaya. Nah, kalau manusia cuma sekedar sampai di situ percaya, berarti manusia itu cuma sebatas pikiran. Percaya di dalam pikiran. Dan percayalah, iman yang seperti itu pasti akan jatuh. Pasti nggak kuat. Kenapa? Karena pikiran pikiran manusia itu lebih dikuasai oleh setan dan lebih dibawa kepada tingkat logika. Kalau iman cuma sampai di batas pikiran, maka tidak akan pernah manusia itu bisa menang. Karena iblis main di sana. Tapi orang bisa menang dan orang bisa disertai Tuhan. Dia bukan cuma memiliki iman sebatas pikiran, sebatas logika, bukan. Tapi dia harus memiliki iman yang keluar di dalam dasar hati, rohnya dia, manusia itu. Apa iman yang benar itu?
Yaitu apa? Bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayai Tuhan. Gitu. Iblis percaya nggak Tuhan itu dahsyat luar biasa? Percaya, percaya. Filipi katakan, percaya. Iblis percaya bahkan gemetar dia. Ya. Tapi dia mempercayai Tuhan nggak? Enggak, enggak. Nah, jadi perbedaan anak Tuhan harusnya ke situ. Memiliki iman bukan cuma percaya, tapi mempercayai Tuhan. Barulah kita bisa menang daripada iblis. Kalau kita cuma sama-sama memiliki kepercayaan, kalah kita sama iblis. Kalah, kalah. Makanya tidak sedikit orang Kristen itu kelihatannya saja dia masih Kristen, kelihatannya dia beribadah setiap minggu ke gereja, tapi Paulus katakan kuasa ibadah sudah tidak ada dalam orang itu. Cuma agamawi. Seperti itu loh. Ah, begitu Pak Nathanael. Ya Om, Ya, makasih ya. ya Om. Terus ini terakhir nih mungkin ya Om ya. Ini hanya Ya, mungkin asumsi saja. Jadi yang saya pikirkan adalah terkait kenapa iblis itu melakukan hasutan pada Yudas dan membangkitkan untuk apa namanya perancangan pembunuhan atau penyalipan Yesus yang ditaruh di dalam hati-hati apa ahli Taurat dan Farisi. Apakah hmm, terkait tentang pertemuannya Yesus dengan dua apa orang yang di Gerasa yang kerasukan tuh Om, mm-mm, yang mengatakan untuk apa engkau datang ke sini? Bukankah waktu penyiksaan kami belum waktunya? hmm, Jadi seolah-olah iblis itu mempertanyakan apakah kedatangannya Tuhan sebagai inkarnasi itu merupakan waktu terakhirnya dia yang dimana kan berarti penggenapan tentang kata Immanuel Allah beserta kita. Apakah mm-mm. iblis karena melihat ketakutan itu sehingga perancangan penghasutan kepada ahli Taurat dan Yudas itu yang menjadi dasarnya yaitu karena Hmm, ketakutan bahwa waktunya dia berakhir di saat itu juga. Seperti itu ya, Om. Itu yang aku cepat kepikiran pada saat sempat dialog sama paman saya itu. mm-mm, Sehingga apakah dari kasus itu iblis itu melakukan itu padahal pada saat pembicaraan Rasul Petrus dengan Yesus tentang di mana Petrus berupaya untuk tidak apa namanya Yesus itu menjalani itu istilahnya me- tidak menginginkan hal menghalangi. itu terjadi. Jadi sehingga Yesus mengatakan pada dia, hanyalah iblis. Kenapa nggak iblis nggak memakai gayanya Petrus, pemikirannya Petrus yang tidak berupaya tidak ada penyalipan seperti itu. Ya, Kalau mm, memang iblis itu dia tahu bahwa penyalipan adalah proses penebusan, seharusnya dia memakai caranya si Petrus. Tapi mm, ternyata dia nggak memakai cara Petrus, sehingga sempat saya kepikiran, ini asumsi saja ya, ya, apakah dia melakukan itu karena ketakutan si iblis yang mengetahui yang belum dia tahunya dia bahwa belum waktunya, tapi kok Tuhan nggak memberi jawab gitu loh, sehingga mm, dia ketakutan bahwa kalau bahasa Immanuel itu sudah terpenuhi secara genap berarti masa waktunya dia di dunia itu akan berakhir karena dia akan dibuang ke tempat kebinasaan itu. Apakah mm, demikian? Sehingga dia melakukan itu tanpa karena bahasanya dua poin si apa namanya penyalipan versi adalah iblis, tapi di saat yang sama Petrus tidak ada penyalipan, tetap dikatakan si itu ada pemikiran si iblis begitu. ya, Mau tolong tanggapi Om. ya. Jadi gini, seperti tadi saya katakan bahwa rencana Allah itu bahwa Mesias itu dia harus mati dan cara matinya pun harus di kayu salib itu. Iblis nggak pernah tahu rencana Allah seperti itu, ya. Cuma yang
yang menjadikan bahwa iblis itu eh, 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 apa harus melakukan kepada Yesus itu adalah dia harus mati. Dia tahu bahwa Yesus ini harus disingkirkan, dimatiin, dimatikan. Tapi iblis pun tidak tahu cara matinya harus di kayu salib. Enggak. Nah, adapun kenapa Yesus matinya harus disalib? Karena kan tadi saya sudah paparkan bahwa tradisi atau hukum daripada Romawi itu untuk orang yang paling hina dan tidak memiliki derajat dan pendosa dan penjahat besar yang paling jahat sekali itu yaitu apa? Hukuman beratnya adalah disalib. Nah itu. Jadi iblis cuma satu, dia kepingin membinasakan saja itu apa anak Allah ini, Mesias ini, Yesus ini. Nah, sesuai dengan apa yang pernah Allah katakan di dalam Taman Firdaus kepada ular, bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan ular akan memakut tumitnya. Gitu loh. Nah, itu digenapi. Jadi pada waktu iblis itu menyerang kepada Yesus tujuannya untuk membinasakan, tapi iblis kan namanya pinter-pinter bodoh dia. Ya, dia nggak bisa melawan Allah. Nah, jadi apa yang dipaparkan sama si siapa itu Juma, yang Edis TV, apa yang dipaparkan oleh Elia Miron, begitu kan, yang dia katakan bahwa Allah bisa membalikkan gitu kan, manusia boleh mereka rekakan yang jahat, tapi Allah mereka rekakan yang baik. Itu kan dia bawakan waktu waktu perdebatan itu kan ada. Nah, dia bawa seperti ke sana. Jadi itu ada benarnya itu.